Melihat sejarah kemunculannya secara umum, aliran-aliran teologi Islam atau yang memang, menjadi aliran-aliran ilmu kalam gitu di fase-fase klasik, itu ada 3 faktor yang, dirasa memang mempengaruhi. Walaupun, banyak sekali para, peneliti yang memang menyebutkan bahwasanya banyak faktor dari terbentuknya beberapa aliran, di teologi ilmu kalam atau teologi Islam itu sendiri. Salah satu faktornya yaitu gara-gara memang, faktor politik atau pertikaian di ranah politik, seperti lahirnya golongan Khawarij, Syiah itu kan, itu gara-gara memang politik. Bahkan golongan Murji'ah sekalipun itu lahir gara-gara, politik itu sendiri ya, pertikaian atau konflik politik. Sedangkan memang ada faktor yang kedua yang mengatakan bahwasanya perpecahan umat Islam itu, disebabkan dari adanya campur tangan orang-orang luar atau instrumen-instrumen luar. Dengan catatan ini kan faktor eksternal, berarti ada dari eksternal umat Islam itu sendiri yang mencoba untuk memperkeruh suasana setelah lahirnya beberapa kelompok yang tercipta dari pertikaian politik itu sendiri. Dan yang ketiga memang memadukan sifatnya. Yang ketiga itu sudah mengadopsi dan memadukan beberapa ajaran-ajaran kelompok yang sudah hadir lebih dahulu. Maka dari itu, ketika memang kita berbicara aliran-aliran teologi klasik, patut kiranya kita mengetahui segala hal dan segala kemungkinan yang ada pasca terjadinya tragedi Tahkim. Kira-kira apakah hanya terpecahnya umat Islam saja atau tidak mungkin, atau mungkin seperti apa. Mari kita buktikan apa yang sekiranya mesti kita bahas ke depan, dan kita akan mencoba mengulas aliran apa saja yang memang terlahir dari faktor-faktor tersebut di sini, dan sekarang saya akan bahas, oke? Aliran yang pertama yang lahir dari faktor pertama tadi atau faktor yang disebabkan oleh perpecahan dari konflik politik pasca Tahkim, yaitu adalah aliran Khawarij. Dari segi katanya aja kan, Khawarij itu dari, kalau bahasa Arab itu kan ada huruf kho, ro, sama ja. Kho, ro, sama ja itu kan kalau khoroja dikatakan itu kan keluar. Mengapa mereka dikatakan kaum-kaum yang keluar? Karena secara fakta di lapangan memang mereka itu membelot dari siapa? Dari kelompok Ali. Dan alasan mengapa mereka bisa membelot seperti itu karena memang mereka itu menolak sikap Ali yang seolah-olah sengaja menerima tahkim tersebut, atau kelicikan orang-orang yang hadir pada masa tahkim atau perang sipin itu. Ya, mereka dengan sukarela gitu ya, menolak dan menjadi orang-orang yang membelot kepada kelompok Ali. Lantas ketika memang orang-orang Khawarij itu mengetahui bahwasanya dia atau mereka itu dikatakan sebagai Khawarij, yang mereka menolak gitu kan. Siapa sih di sini yang memang menerima untuk dikatakan sebagai orang-orang yang keluar atau membelot gitu. Makanya ada beberapa penamaan, atau mungkin mereka mengaku diri sebagai orang-orang yang bukan Khawarij gitu. Nah, ada 2 nama yang memang menjadi nama lain daripada Khawarij, atau mungkin mereka menamakan diri mereka gitu. Ada 2 nama, yaitu Hururiyah atau kaum Hururiyah serta kaum Muhakimah. Mengapa kok bisa dikatakan mereka Hururiyah gitu? Sebab ketika memang tadi mereka membelot dari kelompok Ali setelah pasca Tahkim tersebut, mereka itu hijrah ke daerah bernama Harura di dekat Kufah, namanya daerahnya Harura gitu, dekat Kufah, dan mereka mengangkat seorang khalifah yang dibaiat oleh mereka sendiri. Pada masa itu sudah cukup banyak ya jamaah-jamaah Khawarij atau jamaah-jamaah Haruriyah, maaf, Haruriyah bukan Hururiyah. Kalau Hururiyah itu kan artinya merdeka gitu, bukan, maaf.
Ini Haruriyah diambil dari nama daerah di dekat Kufah, namanya daerah Harura. Mereka mengangkat seorang khalifah yang bernama Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Nah, ketika itu memang sudah banyak para pengikutnya. Oke, setelah itu nama yang selanjutnya selain daripada Haruriyah, mereka menamai diri mereka dengan Muhakimah. Mengapa kok mereka menamai diri mereka dengan Muhakimah? Karena mereka menolak kepada tahkim dengan alasan ketika memang ada kelompok atau orang di luar mereka yang menerima kesepakatan atau konsekuensi dari tahkim secara tidak langsung, menurut mereka sudah mengambil hukum bukan dari hukum Allah. Nah, mereka menganggap diri mereka ketika memang orang di luar mereka mengambil komitmen atau konsekuensi dari kesepakatan tahkim, nah mereka secara tidak langsung sudah tidak menggunakan hukum Allah. Nah, mereka mengakui diri mereka sebagai orang-orang muhakimah. Jadi Khawarij itu ya secara simpelnya mereka punya dua nama, karena ya mereka menolak disebut sebagai Khawarij. Begitupun nanti Mu'tazilah juga sama, mereka menolak dikatakan Mu'tazilah gitu kan. Adalah nama-nama lainnya. Nah, kalau Khawarij itu ada yang mengakui mereka disebutnya sebagai Haruriyah karena daerahnya di Harura ketika mereka itu pindah atau hijrah setelah tahkim. Ada yang menyebut diri mereka sebagai kaum muhakimah. Nah, perihal prinsip Khawarij mungkin saya akan buat episode khusus perihal Khawarij itu sendiri, jadi dari mulai siapa tokohnya, mungkin sejarahnya seperti apa secara rinci gitu kan, sampai kepada doktrin-doktrin Khawarijnya, terus pecahan-pecahan Khawarijnya. Itu mungkin akan dibikin di episode selanjutnya. Kita akan fokus kepada kelompok yang memang terpecah akibat faktor gejolak politik atau pertikaian politik, yaitu salah satunya Khawarij. Nah, yang kedua, ketika memang tadi Khawarij itu jelas-jelas menolak kepada segala hal yang ada atau disepakati ketika tahkim, di sini ada kelompok yang memang menyetujui bahkan mendukung gitu kepada tahkim itu sendiri, ya pasti itu adalah pengikut Sayyidina Ali. Nah, mereka disebut sebagai kelompok Syiah. Nah, Syiah itu kan secara bahasa yang memang pengikut, pendukung, partai atau kelompok gitu ya. Itu arti Syiah, itu secara bahasanya seperti itu memang. Nah, cuman kalau dilihat di sini Syiah yang dikatakan di sini itu adalah Syiah yang memang mengaku bahwasanya kepemimpinan khalifah itu atau mungkin penerusan mandat dari Rasulullah setelah wafat itu jatuhnya nggak ke Abu Bakar, nggak ke Umar, nggak ke Utsman, tapi langsung ke Sayyidina Ali gitu kan. Nah, mereka hanya mengakui Sayyidina Ali dan keturunannya itu sebagai imam mereka atau khalifah yang sah. Nah, ini Syiah juga ramai dan mungkin akan dibuatkan episode khusus perihal ini. Intinya mas, setelah tadi kita tahu bahwasanya ada Khawarij, yang kedua ada Syiah. Nah, kita minimal bisa mengetahui itu dari segi hal yang memang menjadi kesepakatan di tahkim itu menjadi beberapa kelompok gitu kan. Oke. Tapi banyak sekali pendapat para ulama atau mungkin para peneliti bahwasanya Syiah itu nggak muncul ketika tahkim saja sebenarnya. Bahwasanya bibit-bibit pemikiran Syiah itu sudah ada sebelum tragedi tahkim, bahkan sebelum Sayyidina Ali menjadi khalifah. Bahkan ketika Utsman sudah hidup saja itu sudah ada sebenarnya pemikiran orang Syiah itu. Begitupun hal yang terjadi di kelompok tiga ini atau ya di firqah yang ketiga, yaitu firqah Murji'ah. Murji'ah itu memang sudah banyak bibit-bibitnya atau embriologinya itu ada ketika masa Utsman, di mana sebagian kelompok yang dipelopori oleh Abi Bakrah gitu ya. Abi Bakrah, terus Abdullah bin Umar serta Imran bin Husain yang memang tidak mau ikut campur, tidak mau berkecimpung dengan segala gejolak yang ada ketika masa pemerintahan Khalifah Utsman. Jadi ketika memang Khalifah Utsman lagi keos-keosnya tuh pada masa itu, ada sekelompok sahabat yang dipimpin oleh tiga orang tadi, Abi Bakrah, terus Abdullah bin Umar serta Imran bin Husain, itu memang tidak mau ikut campur ya masa bodoh lah dengan segala hal yang terjadi pada masa pemimpinan Khalifah Utsman. Nah, ini yang menjadi cikal bakal dari kelompok Murji'ah. Secara bahasa atau memang secara artinya Murji'ah itu bisa dimaknai dua kata, yaitu menangguhkan, yang kedua memberi harapan. Nah, tapi menurut Imam Asy-Syahrastani dikatakan bahwasanya Murji'ah itu seyogianya diartikan apabila dia dikatakan sebagai kaum atau kelompok, itu adalah kelompok yang menangguhkan, bukan memberikan harapan. Karena ketika memang tadi ditangguhkan, semisal ya saya menangguhkan untuk menghukumi ini, berarti dia tuh seakan-akan memberikan harapan bahwasanya nanti akan dihukumi seperti ini gitu ya.
Intinya ya yang jelas itu menangguhkan yang lebih kuat. Menurut Imam Asy-Syahrastani seperti itu. Bahwasanya jika memang Murji'ah ingin dikatakan suatu kelompok, maka arti yang tepat adalah menangguhkan. Apa sih yang menangguh? Apa sih yang ditangguhkannya itu? Nah, Murji'ah itu muncul karena tadi ada kelompok Khawarij dan Syiah, yang satu menolak, menghukumi bla 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 ya, seperti tadi seperti pengertian muhakimah bahwasanya orang-orang yang mengikuti kepada tahkim atau ikut kepada kesepakatan tahkim, mereka sudah keluar daripada hukum Allah. Nah, itu kan ada penjustifikasian atau judgement gitu ya, bahwasanya ya orang-orang yang mengikuti dia dikatakan seperti ini, orang-orang yang tidak mengikuti dia dikatakan seperti itu. Nah, Syiah pun sama gitu kan, sama kerasnya gitu. Ketika orang yang menolak ya dikatakan Khawarij, yang memang ikut dikatakan ya golongan mereka, pengikut Ali dikatakan Syiah gitu kan. Atau berikut ya kelompok-kelompok Ahlul Bait lah, mereka mengikuti kepada ketetapan Ali gitu dengan segala konsekuensi yang ada. Nah, Murji'ah itu ibaratnya ya greget gitu. Yang satu memang keras menolak, yang satu keras memaksakan untuk menerima gitu. Nah, orang Murji'ah itu lahir di tengah-tengah perselisihan Khawarij dan Syiah. Ya masa bodoh lah, masalah hukum dia itu benar, dia itu salah, biar Tuhan yang memberikan penghukumannya. Nah, itu salah satu ciri dari orang-orang Murji'ah. Oke, itu mungkin sedikit saja karena kita harapkan berbicara tentang ilmu kalam dan teologi itu harusnya tidak terlalu langsung dikasih semua gitu kan. Kita bertahap di pembahasan kali ini, yang penting kita bisa dapatkan bahwasanya faktor-faktor terpecahnya umat Islam kepada beberapa kelompok itu bisa ditenggarai oleh 3 hal ya tadi ya, gara-gara memang kasus atau mungkin gejolak politik, konflik politik. Nah, yang kedua memang ada campur tangan dari organ eksternal atau mungkin instrumen lain dari luar Islam itu sendiri. Yang ketiga memang mengambil atau mengadopsi pemikiran-pemikiran kelompok yang sudah dulu lahir gitu kan. Nah, ini pun akan berlanjut ke depan ya, kita akan berfokus dulu pada faktor-faktor serta kelompok yang memang dilahirkan dari faktor tersebut, dari 3 faktor tersebut. Nah, di sini kita sudah bahas mengenai faktor pertama, bahwasanya ada kelompok yang lahir dari pergunjingan politik, yaitu satu Khawarij yang memang menolak kepada segala ketetapan tahkim. Yang kedua adalah Syiah, itu kelompok Ali itu sendiri yang memang mendukung kepada tahkim itu sendiri. Yang ketiga ada Murji'ah yang merasa bodoh amat dengan segala keadaan yang memang dilakukan oleh 2 kelompok tadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika memang ada kesalahan dari saya pribadi, tolong bisa dikoreksi di bawah ini ya. Sekian, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habislah sudah masa yang sulit.